hari ini saya ada di tengah-tengah kebun buat teman-teman semuanya ya. Sebelumnya kami sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dari Kang Umisri Channel. Semoga teman-teman pemirsa subscriber semuanya ya selalu dilindungi oleh Gusti Allah, selalu diberi kelancaran, sehat selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk mengungkap misteri batu belenong. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi ya tentang batu belenong. Kita tahu gitu, itu batu waktu pembuatan yang terletak di Tol Cipali itu mungkin susah untuk dipindahkan. Konon cerita masyarakat juga waktu pembuatan Tol Cipali itu udah dicoba oleh alat berat untuk memindahkan, ternyata nggak bisa gitu. Ada apa sih di misteri batu belenong itu? Saya nggak sendiri. Sini saya ditemani oleh sahabat saya sendiri dan ada Kang U juga. Saya tidak banyak kata, kita tanyakan langsung aja ya kepada teman-teman saya ini ya. Oke, buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang, nih sebelumnya kita tahu ya batu belenong itu udah nggak asing lah di telinga kita. Itu banyak menyimpan misteri dan susah untuk dipindahkan. Makanya sampai sekarang posisinya masih di situ, gitu, kokoh. Sebenarnya ada misteri apa Kang di batu itu, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Kang Umisri Channel dimanapun berada ya. Pada kesempatan ini kita akan mengungkap misteri batu belenong. Jadi kalau di Sunda namanya buleneng. Batu belenong ini ada beberapa versi ya, ada 3 versi. Ada yang berpendapat dari kecil sampai besar itu di situ batu. Ada yang memindahkan batu itu ya, tadinya bukan di situ, ada yang memindahkan dari satu tempat ke situ. Dan ada juga yang menggeser gitu. Nah, nanti versi mana yang ini nanti kita akan ungkap ya. Terus lagi batu belenong ini memang bukan batu biasa ya. Banyak cerita, banyak kabar saat pembuatan jalan tol gitu ya. Yang harusnya jalannya lurus dibikin belok gitu ya, dibikin menyamping, menjauhi dari batu tersebut. Memang ada sesuatu yang luar biasa kalau dibilang di batu tersebut ya. Jadi nanti lewat istihoroh, lewat sadoroh kita akan ungkap, karena bagaimanapun luar biasanya dia tetap makhluk Allah ya. Batunya batu benda mati dan di situ ada makhluk Allah gitu. Mungkin ada tambahan lain Kang? Ada tambahan lain? Mungkin itu aja. Mungkin ada sedikit pertanyaan nih Kang, mewakili teman-teman pemirsa dan subscriber semua itu. Sebenarnya itu sosok apa Kang yang mendominasi di batu tersebut sampai batu itu tidak bisa untuk dipindahkan atau untuk digeser? Kalau bicara sosok ini, makhluk ini ya, dia kan diberi kemampuannya sama Allah untuk berubah bentuk gitu ya, mau jadi sosok apapun gitu. Memang bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi di situ ada 3 sosok gitu ya, ada 3 sosok makhluk gitu, dan itu sering berubah-ubah gitu ya, tergantung niat orang yang mau ke situ ngapain gitu, Ya, ya. gitu, betul. Ada yang mau ngetes, ada yang sekedar ingin tahu, ada yang istilahnya nyari berkah gitu. Nah, makhluk itu pun akan berubah kepada yang ngetes, kepada yang sekedar ingin tahu gitu ya. Jadi nggak terfokus hanya satu bentuk gitu. Ada mana lagi ya? Sudah cukup? Ya, sesuai dengan misi kita ya, mengungkap rahasia. Ada rahasia apa di situ, dan juga adakah jejak wali di situ gitu ya. Kita akan selusuri gitu ya bersama-sama, nanti dilihat videonya. Oke, buat teman-teman pemirsa dan subscriber semuanya ya, yang semoga sehat selalu.
itulah hasil pendekesian dari Kang Rami ya. Jangan lupa saksikan terus di channel kami di Kang Misteri Channel. Jangan lupa subscribe-nya dan saksikan. Ntar malam kita akan coba mengungkap tentang batu gunung ini. Dukung terus acara kami. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jumpa lagi bersama kami Kang U Misteri Channel. Kali ini di hari Idul Kurban, Idul Adha, marilah kita mendoakan kepada seluruh jemaah haji yang sedang menunaikan rukun Islam, khususnya jemaah haji Indonesia, umumnya seluruh dunia. Semoga jemaah haji tahun ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum acara kita mulai, tidak mengurangi rasa hormat, saya haturkan terima kasih kepada seluruh aparat Desa Karangwareng dan jajarannya, sesepuh Blok Pamalang Desa Karangwareng, tokoh masyarakat, alim ulama, serta seluruh lapisan masyarakat Dusun 3 dan sekitarnya Desa Karangwareng. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang telah memberi kami izin untuk melakukan syuting atau terus berkarya dan berdakwah dalam acara Kang U Misteri Channel, dan alhamdulillah kami telah diberi izin oleh Bapak Kapolsek. Yang kedua, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Andri dari Purwakarta dan juga Bapak Haji Sahroji dari Serpong Tangerang, serta saya haturkan juga terima kasih untuk Sanggar Tari Teh Rita dari Desa Karangasem, Jalan Chandra, RT 1 RW 4, di mana beliau adalah yang melatih kru seni tari. Dan juga saya haturkan kepada Ibu Ipah atau Ono Rias Pengantin atau Paratag yang beralamat di BTN Karangsembung, Permai, Blok C2 nomor 38, Desa Karangsembung, Kecamatan Karangsembung. Beliau adalah yang memotivasi atau kostum yang dipakai oleh penari adalah dari beliau. Dan juga saya haturkan terima kasih kepada Ibu Dewan DPRD Cirebon, Ibu Nana Kencanawati yang telah mensupport tim kami atau kru kami dari seni dan budaya serta dakwah Islam kami, yang senantiasa dia mensupport penuh untuk kami melakukan atau berdakwah dari desa ke desa. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, kita suguhkan penampilan seni dan budaya tari Jaipong Bangbung Hideng oleh Sanggar Tari Teh Rita dari Karangasem. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Sangga Tari Teh Rita yang telah menampilkan anak didik asuhnya yang selalu terus melestarikan seni dan budaya. Tadi kita sudah tampilkan seni budaya tari jaipong Bangbung Hideng, dan kita kali ini akan mengupas tentang batu belenang yang ada di Tol Cipali. Bahwasanya kalau mungkin pemirsa Kanggu Misteri Channel kalau ingin arah ke Jakarta ataupun sebaliknya melintas Tol Cipali, maka di situ akan melihat di bahu jalan itu adalah batu belenang, batu yang besar. Konon menurut cerita bahwa batu di situ itu adalah ada sosok makhluk gaib atau ada sejarahnya. Kali ini Kanggu Misteri Channel akan mengupas bahwasanya kalau dilihat dari bentuk itu mungkin batu di tebing tidak jatuh karena ada apa. Kali ini kita akan kupas bersama Kanggu Misteri Channel. Kita panggilkan Kang Uu beserta kru semuanya. Assalamualaikum Kang Uu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ojol. Gimana Kang Uu, Kang Ramli, Bang Ojol kabarnya baik-baik aja? Alhamdulillah. Kebetulan sekarang cuaca sangat tidak bersahabat ya, bahwa menjelang malam sedikit itu ya cuaca udah dingin karena angin kembang ya Kang Uu semuanya ya. Ini kali ini kita akan mengupas ini
batu belenang ya. Oh belenang. Belenang. Batu belenang yang posisinya itu ada di tol Cipali ya, Kang U ya. Kira-kira itu Kang U di batu belenang ini ada apa ada sejarah jejak para wali ataukah ada sosok makhluk hidup sosok makhluk gaib penunggu batu belenang ini? Karena kalau kita lihat secara fisik sih ya itu batu di tebing tapi tidak jatuh ya ke bawah. Bahkan konon ceritanya dalam pembuatan jalan tol Cipali Cikampek Palimanan ini kan harusnya jalan itu lurus. Karena batu ini tidak bisa dipindahkan atau digeserkan, maka berbagai macam cara tidak bisa diinikan, maka akhirnya si jalan itu dibengkokkan gitu, tidak lurus gitu ya. Untuk karena ada batu ini, Kang U. Menurut Kang U gimana ini, Kang U? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Andre ya, untuk bisa syuting ke sini ya. Kebetulan dia itu lagi mudik nih Dari Purwakarta ya, sama Kang Oji ya dari Serpong tak? Oji dari Serpong, Ya, Tangerang. ya, jadi ya bukan kebetulan ya, berarti ini berkah gitu ya. Amin. Yang saya hormati sepuh-sepuh saudara-saudara. Memang kamu itu penasaran kan itu batu yang besar ya, itu di pinggir tebing ya. Itu kalau secara lahir kan itu kan Jatuh gitu. Ya, ternyata setelah di hasil rekesan atau dicoro itu ya, itu secara lahirnya kan gitu tuh besar gitu ya, besar gitu. Nah ternyata ada gaibnya gitu. Jadi ada gaib itu nancep di bawah. Nah, gitu. Besar gitu ya. Jadi yang asli itu batunya, tapi yang ke bawah itu gaib. Ya, itu maka ada gaib gitu. Itu mohon maaf, gaibnya itu di samping batu itu apa di dalam batu itu yang ke bawah itu? Berarti di bawah loh. Di bawah. Di bawah, jadi ada ke bawah gaibnya tuh. Menopang Ada batu ya, itu. kayak paku lah gitu tuh. Sangat tua gitu. Nah, itu. Terus itu supaya kita nggak penasaran ya, kan kita itu mengundang dulu, jemput dulu. Itu yang diundang itu ada 3. Yang pertama itu rajanya ya. Terus ada juga patih tuh. Patih yang ketiga itu ada yang pinter ceramah tuh. Boleh gua. Nah, jadi rajanya, patihnya, nah itu yang anaknya tuh bisa ceramah gitu. Jadi biasa dulu ya, berarti sebelum itu Kang Ramli itu pagar gaib dulu supaya aman nih. Ya, coba.
Berarti biasa ya, para wali dulu kita supaya berkah gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah itu memberikan kemudahan, kelancarannya. Jangan ada apa-apa lah gitu, sehingga kita itu bisa mengupas misteri yang selama ini beberapa versi gitu ya. Gitu. Bukan banyak yang lain, mungkin versi lain dapatnya ini, versi ini dapatnya ini gitu. Kita kan mungkin lain lagi gitu. Jadi bukan merendahkan yang lain gitu, karena ada beberapa versi gitu. Berarti itu dulu hadir dulu. Baiklah pemirsa Kanggo Misteri Channel semua, sebelum kita acara dimulai, marilah kita bersama-sama hadoroh kepada Wali Songo ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan berkah dan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hadoroh kepada Wali Songo. Yang ke-1 adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang kelima Sunan Kudus atau Japar Sodik. Yang keenam Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus selanjutnya apa, barangkali ada Kang Ramli ada masukan atau Nanti dulu, berarti sekarang itu mau mengundang ya, undang dulu rajanya tuh kan kita belum tahu ya. Jadi Bang Mimpi juga doa ya, kamu juga doa gitu, mau doa dulu. Potong dimaksud, jangan dipotong, terus potong. Persiapan. Baiklah pemirsa Kanggo Misteri Channel, sekarang Kang Uu akan mengundang sosok makhluk gaib yang berada, mohon maaf, sosok makhluk gaib yaitu seorang raja ya, seorang raja makhluk gaib penunggu batu belenang yang ada di tol Cipali. Begitu Kang Uu.
Terus ini yang dimasukkan itu ke Kang Ramli. Oh, Kang U yang mengundang. Ya, Kang. Sudah siap Kang Ramli? Solo siap. Ya, Kang U Ya, sudah siap? Ini kasih kakak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke sini atas undangan Kang UU. Dari kami Kang UU ingin sekedar bertanya, siapa nama raja? Dewan Niskala. Dewan Niskala. Dewan Niskala. Dewan Niskala. Dewan Niskala. Suka berwujud apa? Naga. 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 Oh, barong naga ya? Naga. Naga ya, berarti naga ya, naga betul. Kalau boleh tahu asal dari mana? Krakatau. Dari mana? Krakatau. Krakatau. Oh, Krakatau. Krakatau. Oh ya. Terus di Batu Beloneng ini ditugaskan oleh siapa? Kanjeng Syekh Guru. Kanjeng Syekh Kuro. Dari Karawang gitu. Wali Allah ini. Terus tugas raja oleh Wali Allah Syekh Kuro ini disuruh apa? Menjaga Menjaga batu. menjaga batu. Oh. Iya, iya. Terus ada pesan apa untuk masyarakat Indonesia? Sudah menjadi kelemahan manusia dimanapun tempat, dimanapun benda yang berbentuk luar biasa, selalu memuja, selalu meminta, padahal itu makhluk Allah. Mintalah langsung kepada Allah, jangan kepada benda, jangan kepada makhluk. Dan memang seperti itu, di mana ada benda, di mana ada tempat yang luar biasa, jin setan datang berbondong-bondong ke situ untuk menjerumuskan manusia. Ada lagi pesan-pesannya? Pertebal tauhid saja. Udah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih telah datang atas undangan Kang UU. Salam dari Kang UU untuk bangsa raja di sana beserta pasukannya ya. Iya. Beserta pasukannya. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Kang U Misteri Channel semua, kita akan undang sosok makhluk gaib yang ada di Batu Beloneng, yang beliau adalah seorang patih di sana. Kali ini patih ini akan dimasukkan ke Kang UU dan yang mengundang adalah Kang Ramli. Kang Ramli udah siap?
Kang udah siap? Enggak? Assalamualaikum. Hanya. Waalaikumsalam. Hanya. Terima kasih telah datang atas undangan Kang UU ke Blok Pamalang Desa Karangwareng. Kami Kang UU ingin sedikit mengupas tentang keberadaan Patih di Batu Belunang ini. Kalau boleh tahu siapa nama Patih? Saya itu berasal dari Cina ya. Itu saya diutus oleh Panglima Cheng Ho di sana Surabaya. Diutus untuk bergabung dengan Suran Syahpuro. Hanya kamsyah. Ini Patih suka berwujud apa? Barongsai. Ya, barongsai. Terus ini mau bertanya nih sekedar mungkin guyonan ya. Apa bahasa kiratannya batu beleneng? Ba itu ba membawa. Tugas. Membawa tugas. Beleneng kalau sini tuh leneng. Batu leneng. Gundul. Itu. Saya membawa tugas untuk jadi penghuni di Batu Leneng. Terus ditugaskan sebagai apa? Saya ditugaskan untuk mengusir hama. Hama yang sudah diusir, orang saya usir. Hama-hama tanaman saya usir karena saya barongsai. Tuh. Jadi nggak pilih bulu, seluruh Indonesia ditugaskan oleh Laksamana Cheng Ho. Ya. Terus coba tolong bahasa Cinanya yang dipahami masyarakat Indonesia diutarakan. Banyak ya. Seperti tekoseng. Tekoseng itu bahasa Cina. Tekoseng. Terus juga tangwek likwek. Ya, seperti Kang UU. Datang dawek, balik dawek. Bahasa Cina, tang likwek. Iya. Tuh, banyak. Terus juga ada lagi kalau mau masuk kamar mandi ya. Tuh. Di sana ada yang beol. Tok. Cepet. Cancebok. Gitu. Jadi gitu. Itu cancebok tuh bahasa Cina. Iya. Ada lagi? Banyak. Tuh. Jadi kalau mangkok itu bahasa Cina. Kalau ringkok bahasa Sunda. Gitu. Jadi macam-macam banyak tuh di Cina tuh. Guci itu dari Cina. Panci dari Jawa Barat. Apa mau menyapa pakai bahasa Cina ke penonton? Ya, itu sih tugas yang berat ya. Cuma sayonara. Tuh. Baiklah, terima kasih
telah datang atas undangan Kang UU. Iya, iya. Salam dari kami Iya, iya, iya. buat warga sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi pengundangan Patih yang ada di Batu Belenang yang suka guyonan. Sekarang kita acara kepada pengundangan Mubalighah yang usianya kurang lebih 9 tahun dari Batu Belenang. Bahwa sosok ini siapa Kang U yang akan kita undang ini? Ya, kalau mau kan itu anak yang raja tadi ya. Oh, anaknya raja tadi. Tadi kan rajanya mungkin ada halangan, mungkin diganti sama yang tadi tuh. Mau juga di luar dugaan tuh. Kemungkinan ada keperluan, ya terus diwakilkan loh. Wakilkan. Ya ternyata yang itu sangat unik ya. Mungkin ada itu ada halangan lah gitu. Mudah-mudahan ya nggak ada halangan ya. Mubalighah ini. Iya ya mudah-mudahan. Sekarang yang akan dimasukkan itu ke siapa Kang U? Kang Ke Ramli. Kang Ramli. Iya iya. Kang U yang mengundang. Iya iya iya. Kang U udah siap? Udah siap-siap. Kang Ramli siap. Baiklah pemirsa semua, kita akan mengundang sosok makhluk goib, seorang Mubalighah yang usianya kurang lebih 9 tahun, anak dari Raja Penunggu Batu Belenang. Yang tadi rupanya itu lagi Tol ada Cipali. keperluan. Yang Iya. rajanya mungkin Tadi ada ada berhalangan, Iya. kita undang gitu. Sekarang insya Allah dengan izin Allah anak raja itu bisa kita undang gitu Kang U. Iya. Ya. Sok silakan Kang U. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke sini atas undangan Kang UU. Kami dari kru Kang UU ingin sedikit berbincang, ingin mengetahui jejak-jejak di sana. Ini saya bicara sama siapa namanya? Dewi Nisa Arum. Dewi Nisa Arum. Nisa Arum. Dewi Nisa Arum ini suka berwujud apa? Manusia perempuan. Manusia perempuan. Kalau boleh tahu, yang sebenarnya itu Dewi Nisa Arum ini berapa usianya? Kalau di alam kami 9 tahun. 9 tahun. Kalau di alam kalian mungkin 90 tahun. Mungkin 90 tahun kalau dalam manusia. Terus kalau di Batu Belenang itu ada berapa kelompok? Ada 3. Terus katanya Dewi Nisa Arum ini bisa ceramah. Alhamdulillah masih belajar. Kalau boleh tahu bergurunya di mana? Kanjeng Syekh Guru. Kanjeng Syekh Guru Wali Allah dari Karawang. Tuh.
Terus Dewi Nisa Arum ini suka dipanggil ceramah kemana aja? Kadang di ujung kulon, kadang di pesisir pantai selatan, kadang di Jogja. Oh, daerah itu pesisir ya. Ini mau tanya nih dari ini, katanya Dewi Nisa Arum ini sudah punya pacar apa belum? Belum. Mau sama Bang Ojol? Nggak mau. Nggak mau. Nggak. Oh, iya. Jarang mandi tuh ojol tuh. Terus gini, sok Dewi Nisa Arum ceramah untuk menghibur masyarakat di sini. Judul dan tema ceramah itu terserah Dewi Nisa Arum. Untuk masyarakat Indonesia loh. Untuk masyarakat dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sok silakan Dewi Nisa Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga kita semua. Amin. Amin. Juga alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai nikmat Islam dan iman kepada kita semua, sehingga kita ditakdirkan untuk bertemu dan bersilaturahim di tempat ini. Saya hanya berbicara sedikit, tidak akan panjang lebar. Saya melihat masyarakat Indonesia mudah terpancing dengan berita-berita, dengan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Makanya daripada itu, setiap ada berita atau kabar baru, hendaknya diteliti terlebih dahulu. Jangan mudah terpancing, jangan mudah diadu domba, sehingga mengancam ketentraman dan ketertiban. Juga didawamkan sifat tabayun untuk menilai suatu berita atau kabar. Untuk itu selalu berhati-hati sehingga di sana sini tidak terjadi kerusuhan dan keributan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Dewi Nisa Arum sudah mau datang atas undangan Kang Sangat Uu. bangga sekali, Kami sangat terhormat, sangat terhormat. bangga dan Bangga. sangat terhormat Dewi Nisa Arum bisa hadir ke sini. Salam dari kami Kang Uu Misteri Channel untuk warga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kesimpulan aja ya, langsung kesimpulan aja. Pemirsa Kang Uu Misteri Channel semua, kita telah kupas misteri dari Batu Bloneng yang ada di Tol Cipali. Bahwasanya desas-desus tentang Batu Bloneng ini, kita yang masyarakat sering bilang begini begitu tentang Batu Bloneng, ya kita telah kupas ada apa di Batu Bloneng ini. Kita tadi udah berinteraksi, sekarang kita tadi kesimpulan ya kepada Kang Ramli. Setelah tadi kita berinteraksi Kang Ramli, dan mungkin tadi Kang Ramli bisa lihat videonya gitu. Menurut Kang Ramli itu bagaimana tentang Batu Bloneng ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pemirsa Kang Uu Misteri Channel dimanapun berada ya, kali ini alhamdulillah kita telah selesai mengupas tentang rahasia Batu Bloneng ya. Saya ada kesimpulan, jadi selalu di Indonesia ini
setiap ada sesuatu yang luar biasa, yang unik, entah itu benda mati atau benda hidup seperti pohon dan sebagainya, benda mati, batu dan sebagainya, juga makam ya, selalu ada klinik mistik gitu ya, yang tidak bertanggung jawab, terutama buat dukun-dukun ya, dukun-dukun yang kerjanya jadi calo setan, calo jin ya. Jangan ya, kalian itu menyesatkan manusia ya. Jangan mau jadi calo setan, calo jin sebagai penghubung untuk memohon kekayaan yang nantinya malah menyengsarakan dan menjerumuskan manusia yang lain. Biarkan tempat itu alami, karena ada maksud, ada hikmah di balik itu semua dari kehendak Allah gitu ya. Yang tempatnya udah bersih, biarkan tetap bersih sampai kapanpun ya, jangan dikotori dengan jadi juru kunci, jadi dukun-dukun gitu ya. Jangan gitu ya. Bertobatlah buat dukun-dukun itu ya. Mungkin itu aja. Kang U, gimana kesimpulannya? Ya, jadi gini ya, kita kan misi kita kan apa? Jadi menyusuri jejak para wali, gitu ya. Tadi kan Syekh Kuro itu menanamkan hodam loh. Hodam itu kalau istilah apa namanya, kalau Arab itu kan pembantu hodam. Tadi kan siluman naga ya. Kemudian Laksamana Syangho nanam juga hodam tuh, berbentuk barongsai tuh, berarti dia waliullah loh ya, berarti Syakura waliullah, Laksamana Syangho juga waliullah tuh, berarti kan kita ketemu kan itu tuh. Terus kamu mau meluruskan ya gitu. Jadi kan tadi Mubalig cilik umurnya kan 9 tahun gitu ya. Nah terus kok ditanya bergurunya kepada siapa gitu ya, dia katakan berguru kepada Syekh Kuro. Mungkin kalau orang yang nggak paham hikmah nggak masuk akal ya, itu nggak masuk akal. Kenapa kok sudah mati belajar gitu ya. Tapi kalau orang mempelajari tasawuf, mempelajari hikmah gitu ya, yang pasar dibuka itu bukan yang baru gitu. Jadi ada seorang wali belajar kepada wali yang hidup jadi wali ya. Kemudian ada juga sejenis makhluk halus ya, belajar kepada wali yang sudah meninggal ya. Tapi saatnya nggak meninggal dan bisa mengajarkan keilmuan tentang kewalian. Jadi ada yang wali yang sudah katakan mati tapi sebenarnya dia hidup ya, itu bisa mengajar tentang kewalian. Jadi kalau sudah paham sih orang yang bertarikat ini masuk ilmu tasawuf itu bukan hal yang baru. Jadi nggak heran kok sudah mati kok bisa mempelajari ilmu, yang nggak heran gitu. Apa wali itu orang yang merdeka. Jadi mau kemana mau keluar dari makam merdeka, dia tuh mau mengajarkan ilmu kemana merdeka gitu, tak terbatas. Beda dengan kita kan ya, kita bukan wali ya, susah itu kita bukan wali. Orang-orang bodoh kan cuma pengen kayak gitu ya, gitu aja. Jadi gitu aja sih. Kesimpulannya Bang Ojol gimana? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa dan teman-teman subscriber semuanya ya, yang dari ujung Sumatera sampai ke Merauke ya, semoga sehat selalu. Kesimpulan tentang misteri batu gelendang ya, kita sebagai generasi muda ataupun generasi milenial, kita harus coba lihat berita-berita yang kepastiannya dulu gitu. Jangan kita teradu domba oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu. Saya orang awam ya gitu. Tapi jangan sampai kebodohan kita terhasut cuma gara-gara nasi bungkus untuk mengadukan untuk mengadu domba kita dengan teman, kita dengan saudara, kita dengan bangsa. Pada intinya sebelum kita mempelajari berita tersebut, kita cari dulu kebenarannya. Jangan sampai karena berita hoax
kita diadu dombakan satu sama lainnya gitu. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa subscribe ya buat teman-teman dan pemirsa subscriber semuanya. Sampai Merauke lah. Itu aja dari saya, Bang Ojol. Baiklah, terima kasih semua telah mengikuti penelusuran batu belenang yang ada di Cipali. Bahwasanya sejarah di Cipali ini yaitu batu belenang itu ada sejarah wali Kang U, yaitu wali Allah Syekh Kuro dari Karawang. Beliau menanamkan yang tadi telah kita kupas, bahwasanya alhamdulillah sampai sekarang juga yang hadoroh atau tawasul atau manakiban di tempat makam Syekh Kuro ini jemaahnya mungkin lebih dari 2000 setiap malam Sabtu. Serta saya juga menghaturkan salam buat Ustadz yang memimpin doa tawasul di makam Syekh Kuro dari Haji Sanusi Liang Buaya, Pamanukan Subang. Alhamdulillah kita telah mengupas sejarah yang selama ini telah masyarakat mungkin banyak hal-hal yang kurang lurus gitu di batu belenang ini, bahwasanya ada ini, ada itu, ada ini. Ternyata kita telah kupas bahwa di situ sejarah wali Allah yaitu adalah sejarah dari wali Allah Syekh Kuro dari Karawang Dan Laksamana Cheng Cheng Ho Ho dari Surabaya. Cina. Yang sekarang dari Surabaya. Surabaya. Itu ada peninggalan juga. Bekas peninggalannya. Alhamdulillah kita telah kupas untuk meluruskan sejarah, bahwasanya yang kita telusuri adalah jejak para wali Allah. Tidak mengurangi rasa hormat, saya haturkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh warga Indonesia yang telah menonton acara kami. Jangan lupa juga tonton terus acara Kang U Misteri Channel dan juga share, like, serta tidak ketinggalan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar pemirsa semua bisa mengetahui video-video yang kami upload. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.